para pendamping dan juga moderator OMK Sekeuskupan Agung Medan. Salam jumpa dalam bincang-bincang menuju Kamyud Day kelima yang akan diselenggarakan di Kabanjahe mulai tanggal 20 sampai 23 April 2023. Ya, bincang-bincang kali ini bekerja sama antara Komsoskam dan juga Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Medan. Dan untuk itu, dalam bincang-bincang ini kita mau tahu nih teman-teman semua bagaimana informasi seputar Kamyud Day. Maka telah hadir bersama saya, Nongko Florentina, di studio Komsos Keuskupan Agung Medan ini, yaitu para panitia-panitia Kamyud Day. Hai. Oke, boleh kenalan ya, boleh kenalan dulu dong, sapa teman-teman OMK. Oke, mulai dari Pastor. Halo, perkenalkan saya Pastor Doni Malau Ordo Karmel. Kami dari Komisi Kepemudaan sekaligus menjadi panitia persiapan Kamyud Day kelima ini. Oke. Next. Halo, saya Emika Barus. Saya dari Komisi Kepemudaan sekaligus juga menjadi panitia di acara Kamyud Day ini. Oke. Ya, mantap. Wow. Dan saya Pastor Paling Blasius keren. Ola Doren. Dadah. Dadah. Ya, dan saya Jessica Christine, saya juga dari Komisi Kepemudaan sekaligus juga menjadi panitia di Kamyud Day 5 kali ini. Wah, ternyata rekan-rekan semua ini mereka adalah panitia Kamyud Day, betul ya? Iya. Oke, pastinya nanti akurat di informasi yang akan kita gali pada saat ini. Baik, ngomong-ngomong nih, Pastor, kakak semuanya. Ini Kamyud Day yang keberapa? Kelima ya. Iya, Boleh dong di-remind lagi ke teman-teman semua. Mungkin Kamyud Day sebelum-sebelumnya di tahun berapa, lalu lokasinya ada di mana gitu, Kak? Oh, boleh. Untuk Kamyud Day sebelumnya itu Kamyud Day keempat, karena ini Kamyud Day kelima ya. Jadi Kamyud Day keempat itu dilaksanakan di Paroki Santo Pius ke-10 Aikanopan, dan itu di tahun 2014. Nah, yang 18. 2018. Ya, 2018. Udah lansia padahal Sosok lansia dia Kak, maklum ya. Tapi masih muda. Oke. Jadi 2018 itu Kamyud Day keempat di Aikanopan, lalu Kamyud Day ketiga itu di Pangururan tahun 2014. Nah, ini baru benar. Nah, tahun 2008 itu diadakan di Pematang Siantar. Tahun 2005 itu Kamyud Day pertama di Sibolangit. Gitu, Kak. Oke, wow, luar biasa. Ingatannya ya. Iya, ya akhirnya ya. Banyak ingat semua nih Kak. Baik, ngomong-ngomong tentang Kamyud Day yang kelima ini, bagaimana atau tema apa yang diambil kira-kira di Kamyud Day yang kelima ini? Mungkin Pastor ya? Pastor bisa jawab nih kayaknya. Oke, baik. Kamyud Day kelima ini terinspirasi dari Bapak Uskup Monsinyur Cornelis Payung yang meminta agar temanya disesuaikan dengan fokus pastoral pas Keuskupan ya. Agung Medan tahun ini. Iya. Ya, gereja sinodal. Maka dalam acara Kamyud Day kelima ini kita seluruh peserta akan diminta untuk berjalan bersama. OMK berjalan bersama, menjadi saudara bagi satu sama lain, peduli dan memberi diri. Wow, luar biasa temanya. biasa. Boleh kita sama-sama mengucapkan tema Kamyud Day yang kelima ini? Oke, 1, 2, 3. OMK Berjalan bersama, bersaudara, peduli, dan memberi diri. Wow. Keren sekali kalau gitu nih. Kalau dari temanya aja saya udah langsung dapat ini ya. Wah, ini pasti acaranya bakal asik nih ya. Betul nggak ini, Kak? Bener, tentunya pasti ada banyak sekali acara menarik, Kak. Wow, apa itu? Boleh dong cerita-cerita dulu, Kak. Oh, boleh, ini gilirannya Kak Jessica. Seksi acara ya. Oke. Silakan Kak Jess. Jadi untuk hal-hal menarik itu ada banyak nih Kak sebenarnya. Cuman kita ambil beberapa poin penting. Yang pertama itu kita ada perlombaan vokal grup dan ekonomi kreatif atau yang kita sering sebut dengan ekraf. Nah, jadi perlombaan ekraf ini sudah kita lakukan di tingkat vikariat sebelumnya Kak di Prakayede. Nah, nanti akan diperlombakan di acara puncak untuk juara 1 dan juara 2 dan juara 2-nya. Lalu poin kedua itu ada seri sahabat keziarahan. Itu kita undang tokoh-tokoh dari berbagai macam
ada dari politik, ada mungkin dari ekonomi, dari bisnis dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada juga pasar malam nih. Pasar malam. Iya. Karena Bapak Uskup minta kita supaya OMK itu sangat berinteraksi gitu kan. Jadi kita buat di malam pertama itu kita buat semacam interaksi antara OMK dengan konsep pasar malam nih Kak. Jadi di pasar malam ini kita ada banyak stand bazar nih. Stand bazarnya punya OMK. Jadi masing-masing paroki gitu Iya, buat stand bazar ya. Punya mereka. Keren. Jadi kan ada ekonomi kreatif nih Kak. Ya, Mereka jadi buka kayak stand bazar. UMKM juga ya. Iya, benar, tepat sekali. Dan yang terakhir Kak, Apa itu gitu? nih yang paling ditunggu orang muda nih Kak. Apa tuh? Ajang cari jodoh. Weh. Kakak boleh ikut? Keren. Nggak boleh. Ada namanya Nanti suaminya ngambil lagi. namanya Take OMK. Wow, kayak itu ya, Iya. pencet tombol ya. Karena Pilih out ya. Take me out. Dan itu juga nanti setelah itu ada konser OMK. Wow. Setelah malam terakhir, malam puncaknya dia tuh kan. Aduh, pastinya 4 hari ya, mulai dari Iya. tanggal 20 sampai 23 acaranya sudah full, padat, penuh dengan tadi kreativitas, selalu ada juga tag OMKA. siapa ya kira-kira ya? Kayaknya aku perlu ikut nih. Tapi masa nggak boleh ya? Masa nggak boleh ya? Boleh. Masa juga nggak boleh. Kita boleh terlibat. Boleh. Waktu memberkati. Weh, langsung, itu puncaknya. langsung. Jangan-jangan langsung kanonik ya. Oke, baik. Tadi sudah acara. Kira-kira yang hadir, orang-orang penting, adakah yang hadir dalam Come Youth Day ini? Ya, Iya, Pak Sur. iya pasti banyak nanti akan hadir dari tokoh-tokoh gereja yang jelas Bapak Uskup kita Monsinyur Cornelius Sipayung akan hadir dan juga Monsinyur Riana Prabdi. Wow, Nah, ada dari Pius Riana Prabdi. Iya. Beliau itu Uskup. adalah Keuskupan Ketapang dan sekaligus Ketua Komisi Kepemudaan KWI. KWI. Wow, luar biasa Biasa. ya. Dan mereka akan terus selama 4 hari menemani OMK ini? Iya, kalau untuk Monsinyur Cornelius, dia akan hadir bersama kita selama 4 hari, Kak. Wow, keren. Dan Luar tapi biasa. kalau untuk Monsinyur Pius, nah Monsinyur Pius ini akan datang di pembukaan. Jadi opening ceremony beliau akan beserta bersama. Monsinyur Cornelius akan membuka bersama acara kita ini. Keren kan? Sambil foto-foto nanti ya. Kapan lagi nih ketemu sama Monsinyur yang KWI ya. KWI ya? Langsung Makanya ya dari hadir, Kak. KWI. Baik, ngomong-ngomong tadi sudah ke uskupnya, berarti ada dong liturginya ya, Pastor ya? Oh iya, Wah, jelas. gimana nih rancangan liturginya? Nggak kalah seru dengan tadi tag OMKO? Kalau Kayaknya ya. iya Kak, memang kalau ada hal duniawi perlu juga hal surgawi. Ya. Itu penyeimbang supaya hidup manusia itu seimbang. Memang kita harus tahu bahwa liturgi itu puncak dari hidup orang beriman ya, dan penting untuk kegiatan seperti ini supaya orang muda paham. Jadi di liturgi sendiri didesain dalam berbagai bentuk ibadat dan perayaan Ekaristi sebagai puncaknya. Di hari pertama itu sendiri tanggal 20 kami desain untuk ibadat malam. Ya, tanggal 20 kedatangan peserta itu nanti di malam harinya diadakan ibadat malam. Lalu besoknya di tanggal 21 misa pembukaan dipimpin oleh Monsinyur Pius. Lalu pada malam hari ada ibadat tobat dan adorasi. Jadi OMK juga perlu itu diperkenalkan. Iya, betul. Ada kekhasan dan keunikan gereja ya. Meskipun ya saya yakin bahwa di paroki-paroki sudah ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi memang ini acara puncak, jadi semua akan menyaksikan dengan begitu desain kegiatan ini ya. Dan hari Sabtunya misa harian, lalu disitulah difulkan acara duniawi. Acara dunia. Duniawinya ke situ ya. Masuk keluar ininya nggak ya? Seperti yang dikatakan Jessica tadi Kak. Baru hari Minggunya penutupan oleh Monsinyur Cornelius Uskup kita sebagai Uskup Agung yang akan memberikan juga wewenang wejangan untuk orang Para muda OMK, kita. ya. Begitulah gambaran umumnya Kak. Jadi sepertinya uskup kita memberi perhatian yang sangat khusus dan lebih untuk generasi muda gereja. Wow. Tentunya dong, Kak. Betul. Iya. Nih, Luar biasa. kalau dilihat nih ya dari pesertanya, apakah sampai ribuan nanti? Oh, tentu dong, Kak. Wow. Untuk pesertanya sendiri itu
membayangkannya aja aku udah nggak tahan ya. Sampai 3.000, kurang lebih 3.000 orang muda ya Kak ya. Belum lagi para suster, pastor, frater yang juga akan hadir bersama orang muda di sini ya. Tentunya memang benar-benar ribuan orang ya, kurang lebih 3.000 orang yang akan berkumpul, terutama ya orang muda. Oke, baik. Jadi kalau 3.000 nih Kak, gimana nanti ngatur tidur mereka, penginapannya? Ini kayaknya perlu juga nih ya, rekan-rekan OMK. Saya tidur nggak ya nanti? Dong, atau saya berdiri ya? Kalau tidur, meskipun 3.000 orang nih Kak ya, tapi kita semua berpikir bahwasanya ya semua orang butuh istirahat. Nah, memang tidak senyaman seperti di rumah. Tapi kali ini agak unik ya Kak, bagaimana banyak kali orang muda sekarang ini butuh healing. Nah, healing ya namanya ya, healing, pergi ke pantai, pergi ke gunung untuk berkemah. Nah, di Community kelima ini juga kita buat konsep berkemah. Wow, ada tenda, pakai tenda. Rame-rame 3.000 orang nih ngecamp bersama. Satu kemah berapa orang tuh nanti Kak? Kalau ada 42 orang. Nah, untuk yang besar sekali ya, tenda peleton ya Kak ya. Bukan disusun ya. Takut nanti mereka jangan-jangan pakai lapis. Yang luas. Oke, berarti aman ya, semuanya tidur dengan nyaman. Tapi nggak senyaman di rumah. Dan juga memang ada kita gunakan sekolah-sekolah yang ada di sekitaran paroki STP itu, kelasnya kita pergunakan untuk tempat tidur peserta. Perempuan ya, tapi yang cowok tidak boleh digabung ya, cewek cowok ya. Jadi ingat tuh teman-teman OMK, nggak bergabung cewek dengan cowok. Nanti soalnya nggak tidur ya. Tapi kalau tidurnya oke, kalau perempuan sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki. Tapi kalau dari paroki per parokinya, apakah digabungkan Kak? Lalu diatur sama panitia ketika registrasi gitu? Oh, soal itu Kak, kita udah pikirkan juga bagaimana sih supaya interaksi antara orang muda ini bisa menyatu gitu. Nggak hanya teman-teman dari paroki, misalnya saya dari 3 Juhar, saya hanya berteman dengan paroki saya. Enggak dong, pasti butuh juga berteman kayak misalnya dengan katedral, Simalingkar B, atau misalnya Pasar Merah gitu kan. Jadi harus berbaur ya. Jadi satu tempat tidur ini terdiri dari 2 atau 3 paroki di dalamnya Kak. Jadi kapasitasnya itu ada, kalau yang di kelas 24 orang. Jadi 24 orang ini terdiri dari 2 atau 3 paroki. Oke. Berarti kayaknya menarik sekali. Dan ini berkaitan sekali dengan tema tadi ya. Sangat kan, berjalan bersama, bersaudara, peduli dan memberi diri. Setelah udah ada interaksi Kak, nah juga akan memberi cinta kepada sesama, kepada pasangan misalnya. Itu tujuannya sih itu. Sehingga mendatangkan sukacita. Sehingga orang tua nggak perlu khawatir selama anak-anaknya mengikuti acara yang pasti sudah happy dan terjamin lagi ya. Kalau bisa ketemu jodohnya di situ ya. Ini KMIK-nya KYD terakhir nih. Aku nih berharap ya KYD terakhir. Ini aku KYD pertama gitu, langsung jadi panitia dan juga harapannya ini terakhir lah ya. Langsung dia berkeluarga. Iya, langsung usia udah mendesak soalnya. Kayaknya langsung kedua pastor memberkati. Silakan. Jika diundang. Pasti dong. Oke, baik. Kalau tadi itu soal nginepnya nih Kak. Gimana nih Pastor, Kakak juga mengenai makannya nih peserta, terjamin juga nggak, atau perlu nggak teman-teman OMK yang peserta itu bawa tempat makan sendiri, atau justru memang sudah disiapkan panitia nanti? Kalau itu Kak udah dipersiapkan juga. Nah, dari paroki kita udah sampaikan informasi seputar ini untuk paroki. Jadi paroki itu tinggal datang dan juga kalau untuk makannya udah kita siapkan dari panitia. Karena nggak mungkin dong Kak dari paroki mana, dari Aceh sana misalnya bawa makanan, bawa sak sendiri, bawa panci, yang ribet. Nah, jadi kita dari panitia udah sediakan makannya Kak. Jadi semua teman-teman dari paroki kalau urusan makanan juga jangan khawatir. Sudah ada panitia udah khusus ya, yang ngurusin konsumsi. Gimana Kak? Juga ada penambahan kan Kak? Satu per paroki khusus untuk bagian konsumsi. Iya, ada juga karena kita udah minta dari paroki itu masing-masing satu utusannya paroki, ya, ada utusannya untuk bantu konsumsi kita. Baik. Jadi
Artinya sudah penginapan aman, lalu makan juga, karena kadang-kadang perut itu juga mempengaruhi ya kan Kak? Iya, katanya sih kalau logistik belum diisi, logika nggak jalan. Ini logistik dulu, Apalagi orang muda ya. Iya, bener. Oke, baik. Sekarang kita bicara nih tentang persiapan hal teknis. Ini kalau kita perhatikan nih rekan-rekan OMK, Komkep sepanjang tahun 2023 mulai dari Januari sampai April kayaknya kerja terus. Nggak hanya tahun 2023 ini, Kak, dari 2020 udah kerja terus. Luar biasa panitia untuk persiapan KYD. Nah, kira-kira nih Kak, sudah sejauh mana persiapan teknis dari panitia sendiri memastikan ini memang sudah oke, kita sudah siap gitu. Wes, kalau soal itu kita udah siap, Kak. Udah siap banget dong. Makanya Udah di wajah ready kami banget, ya, ready kan. berseri-seri nih ya. Wajah kami udah berseri-seri. Gak ada tekanan ya. Tidak ada. Tekanan sih ada, tapi kita selalu bawa happy. Namanya juga orang muda, kalian aja masih muda-muda nih. Ya benar. Ya, Oke. jadi kalau untuk persiapannya Kak, semuanya udah kita persiapkan. Jadi Hamin 6 ya. Hamin 6 ini udah mempersiapkan infrastruktur yang ada di sana, dan juga kita tinggal menunggu kedatangan peserta nih nantinya. Nah, dari persiapan-persiapan itu kita udah persiapan ya dengan matang sih ya, menurut kami sebagai panitia persiapannya sudah matang. Tinggal pelaksanaan. Tinggal pelaksanaan, kita tinggal nunggu hari H yang Itu luar Kayaknya biasa. nggak sabar ya nama hari Udah lagi nggak itu ya. sabar. Dan tahu nggak teman-teman kakak-kakak dan pastor juga bahwa rekan-rekan OMK juga nggak sabar itu. Iya. Menanti, waduh lama sekali tanggal 20 ya. Gak sabar jumpa teman-teman yang lain nih ya. Kan, karena ketemu loh ini acara akbar setelah kita pandemi kan. Iya benar. Ini luar biasa. Pertama kali. Hmm. Meskipun kemarin udah diadakan di Pikariat ya, tapi Iya. kayaknya ini puncak pasti. Wow, Euforianya dari pasti luar- berbeda bener, kan bener, ya. bener. 8 vikariat Kak. 8 vikariat, 68 paroki, paroki. semuanya ikut. Semuanya ikut. Semuanya Semuanya. ikut. Itu kalau boleh tahu setiap paroki rata-rata ngirim berapa peserta ya Kak? Nah, untuk pesertanya itu sebenarnya kita buat 40 orang. Tapi Kak, saking Antusiasnya, antusiasnya OMK ini, ada aja terus yang minta tambah peserta. Jadi kalau kita setarakan sih ya, ada juga memang yang nggak mengirim begitu dengan kuota. Tapi pada umumnya kuota itu memenuhi 40 orang per Oke, 40 paroki. ya. Iya. Baik, lalu ini karena juga para moderator dan juga pendamping ini kan ikut juga nonton bincang-bincang kita ini. Nah, boleh dong disampaikan, Pastor juga boleh sampaikan apa yang sebenarnya perlu menjadi perhatian dari setiap paroki sebelum memberangkatkan pesertanya nanti datang ke lokasi, yaitu di Kabanjahe ya tepatnya. Oke. Gimana nih Kak Ides? Ijes nih kayaknya. Ijes kita serang. Jadi ini untuk hal-hal yang mungkin perlu dipersiapkan oleh paroki ya. Nah, kita ada buat 2 judul besarnya. Yang pertama itu untuk pastornya dan Oke. kemudian untuk pesertanya. Oke, jadi untuk pastornya dan juga untuk peserta. Oke. Peserta dan parokinya. Oke, yang pertama itu untuk pastor. Jadi para pastor moderator OMK di paroki-paroki ini itu diharapkan untuk membawa 1 buah sibori. Oke. Nah, siborinya ini jangan lupa diberi tanda nih Kak. Oh, nanti sibori. kan dipakai buat misa tuh. Iya. Kalau ditanda ketuker atau hilang kan Iya. kita. Nah, Kasih tanda Tapi nanti ya. kalau nggak disandain pun kita beri kasih tanda. Jadi panitia juga udah standby ya untuk Udah. membantu Standby. pastor-pastor paroki kita ya. Oke, Iya. next apa lagi Kemudian Jess? pastor-pastornya juga diminta untuk membawa albanya sendiri. Jadi tidak disediakan alba, dari panitia hanya menyediakan stola dan kasulanya Kak. Iya, Benar. supaya albanya kan supaya Dari sesuai dalam, dengan iya. ukuran masing-masing ya. Kemudian untuk para pastor juga disediakan nanti kan diberikan undangan, sudah diberikan undangan. Jadi di dalam undangan itu juga ada stikernya nih, seperti ini Oke, undangannya. jadi boleh kasih tunjuk nih Kak Ijaz. Nih, Iya, ada jadi undangan. seperti ini ya. Isinya tuh ada stiker. Nah, stiker itu seperti ini bentuknya. Jadi fungsinya stiker ini Kak, ini untuk ditempelkan di kendaraannya para pastor. Oke, di Jadi mobil-mobil ya. ketika para pastor datang, nah stiker ini harus sudah ada. Jadi panitia yang di situ pun yang bahkan tidak mengenali pastornya itu bahwa itu pastor, mereka tahu bahwa itu pastor karena memiliki stiker ini. Stiker. Tulisannya VIP. Berarti ini ditempel nanti di depan atau di belakang?
di depan lah. Di depan, Karena oke. paling depan yang paling kaca ya, kelihatan jadi ya. ditempel di kaca depan ya. Iya. Udah Iya. kayak mau masuk McD ya. Dapat apa nih bonus? Oke. Jadi dipastikan ke 68 paroki sudah dapat ini ya. Sudah. Iya, kita udah dikirim. kirim undangan juga Kak, seperti yang ada ini, seperti ini tadi kan Iya. undangannya. Jadi undangan ini udah kita kirim ke para pastor, terutama pastor paroki, pastor moderator, PIKEP, Oke. pastor-pastor, ketua komisi dan juga para pastor, biarawan-biarawati atau misalnya yang Undangan berkarya juga di ya? KAM. Iya. Para undangan juga dapat. Undangan juga Wah. kita berikan. Oke, jadi buat para pastor, para moderator dan juga undangan harus memastikan bahwa kita sudah menerima undangan dan Undangan juga ini. stiker seperti ini. Oke, ini jadi tanda masuknya ya. Iya. Oke. Tapi sepertinya perlu diketahui para pastor itu datang pada hari Jumat ya. Iya. Oh, berarti Tamu pada hari undangan. kedua. Hari Iya, hari kedua. Iya, Hari Kak, kedua jadi ya. Enggak semua Di hari pastor pertama. kita sediakan penginapannya. Tapi kita undang untuk hadir itu di acara pembukaan. Nah, seperti pastor-pastor paroki, pastor-pastor ketua-ketua komisi, dan juga para provinsial, suster, biarawan-biarawati, kita berikan undangan. Nah, kita undang itu pada hari pertama, hari kedua ya sebenarnya. Iya. Hari kedua itu Karena misa pembukaan iya, tadi kata tanggal Pastor 20 Blas hari kedua. Iya. tanggal 21 itu ada misa pembukaan. Nah, di opening ceremony itulah kita undang. Oke. Tapi kita tidak sediakan penginapan untuk para pastor atau suster yang mendapatkan undangan seperti ini. Tapi kita akan untuk para pastor moderator kan Dari ini udah hari termasuk pertama. ke bagian peserta. Iya. Nah, jadi mereka kita sediakan penginapannya gitu, Kak. Beda Nah, ya, berarti kalau moderator dia dapat penginapan. dapat penginapan. Dan itu diusahakan dari hari pertama sampai terakhir mendampingi OMK-nya. Oke, berarti dari Iya. awal sampai akhir Iya, moderator moderator ada. ada yang mendampingi. Dan Kalau pastor paroki di hari di tiga. awal hari kedua Waktu ya. opening ceremony Karena aja, kan Kak. per hari kan kayak nggak boleh ninggalin paroki Paroki. lama-lama. Langsung uskup juga marah gitu. Ngapain di sini? Penginapan muda. para pastor jangan dibayangkan seperti di mana gitu ya. Wah. Sama juga dengan para peserta Di tenda. lainnya di Ya. tenda. Oke, jadi tidak khusus ya. Iya, Tidak sama. seperti masuk kamar sendiri gitu Iya. ya, Pastor ya. Cuman Setiap surga. agak sedikit berbeda Kak, Beda. mungkin Iya. sama peserta. Ya, pastilah. Tapi tetap di tenda. Tetap di tenda. Ya, karena kan para pastor juga butuh healing ya kak. Iya. Mau camp. Jadi nah, kita fasilitasi lah nge-camp ini Iya, di Camp New Day kelima gitu. Serasa muda kembali ya. Serasa Iya. muda. Terus tadi Kak satu lagi Kak yang perlu disiapkan pastornya itu mungkin topi untuk defile. Oh. Ya, nanti iya, kita ada iya. pawai panjang itu Kak mengitari jalan-jalan utama di Kabanjahe. Iya. Nanti kita mulai dari SPP, kemudian nanti akan singgah di paroki SPM, Iya. kemudian akan kembali lagi ke SPP. Oke. Jadi kita di itu sekitar siang ya Kak, setelah makan Siang, siang. setelah Kak. makan siang. Itu hari keberapa itu? Hari kedua kak. Oh, hari tanggal kedua. 21. Setelah opening ceremony itu? Sebelum. Oh, sebelumnya justru Jadi ya. kita misa dulu, makan siang, lalu defile, baru kita opening seremoninya. Oke. Jadi kita berjalan bersama dulu sebelum membuka Iya, acara acaranya. yang besar untuk orang Berkaitan muda. lagi ke Iya, harus Kembali semua ke dikaitkan tema. Kak. Dikaitkan supaya ada benang merahnya ya. Iya, Betul, betul, betul. bener. Jadi pengen ini ya, kayaknya gak sabaran ya membayangkan dokumentasinya, Iya. alur kegiatannya pasti bakal luar biasa. Baik, Tadi sepertinya untuk peserta. paroki ya. Untuk itu paroki Oh, ya. itu kan itu pastor. Pastor dan juga moderator. Iya. Ya, baik. Untuk peserta nih, Jess. Oke, kalau untuk paroki dan peserta, yang pertama itu kita harapkan paroki itu datang kan di tanggal 20 itu kita buka registrasi dari jam 8 sampai jam 6 sore kan. Iya. Iya, bener. Pastor. Nah, kita harapkan mereka hadir di situ dan sudah registrasi. Mungkin nanti akan sampai kertas ini di Paroki. undangannya, di dalam undangan ada kertas yang disampaikan Kak. Iya. Di sini dibuat bahwa setiap paroki hadir sampai lambatnya itu tanggal 20 April pukul 16 WIB. Oke, jadi paling Di sini jam lambat 4 jam dibuat. 4 sore ya. Iya. Paling lambat. Tapi registrasi kita buat jam 6 sore, jam 18. Karena mereka datang kalau misalnya beramai-ramai datang disaling bersama kan tidak mungkin Apalagi langsung. membayangkan 3.000 Iya. lagi ya. Wah. Makanya diminta cepat datangnya biar registrasinya pas jam 6 tutup kita langsung mulai acara. Nah, begitu Kak. Lalu Baik, next apa lagi tuh? untuk paroki-paroki yang ada buka stand bazarnya tadi Kak, yang aircraft itu mereka juga diharapkan untuk membawa container box.
Jadi itu kan kita nanti buka bazar itu ada jam-jamnya. Itu kalau boleh tahu nih Jess, bazar itu apakah ada hari ketiga, kedua, 2, 3, 4 kah atau hanya satu hari saja nanti bazarnya? Di setiap hari ada dibuka bazar, setiap hari Kak. Tapi ada ada bazar. jam-jamnya. Jadi biar kita tertib gitu kan Kak, nggak semua. Jadi kita ada fokusnya di kapan di venue, kapan kita bisa mencari bersafari gitu kan. Nah jadi diharapkan untuk paroki-paroki yang ada bazarnya, mereka menyiapkan container box. Jadi ketika tutup, sudah saatnya tutup, mereka masukkan barangnya, begitu. Biar Kayak ringkas nggak dan kecil-kecil aman juga gitu, ya. Kak. Betul. Nggak ini, nggak. Tapi kalau standnya itu sudah disiapkan panitia? Sudah. Berarti mereka tinggal bawa Betul. barang-barang yang mau Barangnya, dibazarkan ya, ya. Tempat-tempatnya juga sudah kami tentukan, paroki ini di sini, ini di sini, di sini, semua. Dan yang menarik tadi ada itu tadi ya, aircraftnya tadi ya. Iya, Itu hasil mereka benar. tadi. Jadi bazar mereka ini adalah hasil ekrafnya mereka Kak. Jadi di acara Cameo Day ini yang istimewa itu selain dari interaksi kita bisa kenal dengan satu sama lain. Di sini juga ada pengembangan ekonomi, ada ekonomi interaksi jual beli di sini. Iya. Sebenarnya menanamkan juga entrepreneur. Iya, Orang benar. muda ya. Iya. Oh, juga UMKM ya. Iya. Lebih bagus kita berbisnis gitu ya. Iya, kita bisa happy tapi cuman nggak boleh ketinggalan. Iya. Harus ada juga dong bagaimana kita bisa berkembang ya kan ya. Dan pastinya di antara sesama mereka saling membeli tuh ya. Iya benar. Iya kan? Karena nanti di sana kita nggak boleh keluar Kak. Jadi ketika kita masuk langsung ditutup tuh. Nggak ada cerita mau keluar mau Nggak ini, boleh nggak keluar bisa. dari lokasi Nggak ya. bisa. Dan semua harus pakai name tag. Wajib ya pakai name tag. Iya. Sehingga 3.000 orang itu perputaran ekonominya besar, Besar. dalamnya. Di situ-situ. Di situ aja terus. Gitu. Kalau harganya boleh tahu kisaran berapa itu nanti? Tapi karena kita Supaya tahu loh nyiapin kocek juga. Iya, iya. Harus kasih tahu ini. untuk Menyiapkan teman-teman ya. yang Iya. kayak harus menyediakan banyak pundi-pundi nih. Mulai nabung 6 hari masih cukup. Nabung 6 6 hari. masih cukup. Karena kan Kak, kalau untuk harga ini ekonomis sih, karena kan yang hasil dari orang muda itu sendiri. Jadi untuk segala yang ada di bazar itu ekonomis, jadi dia hemat di kantong, kenyang di perut. Sih. Dan bisa bawa oleh-oleh untuk Wah, dibawa. Iya, ada juga loh Kak yang dari iya, souvenir. Oh gitu, keren juga ya. Ada rosario. Tapi stand bazar ini kita buka peluang juga untuk umat paroki di sana kan. Tidak hanya untuk UMK kita. Iya dong, jadi Umat paroki umat-umat di sana yang juga ada di bisa Kabancaya berbazar. bisa juga Iya, datang ya. benar. Benar. Baik, menarik sekali ya. Tadi Masih sudah ada lagi, untuk Kak? masih ada lagi. Iya. Banyak sih Kak. Peserta banyak. paroki ini banyak Kak. Betul. Apalagi Jess? Salibnya Kak. Mereka harus membawa salib per paroki. Setiap paroki. Oke, Iya. boleh kasih tahu salib seperti apa nih yang harus mereka bawa? Jadi sudah dari awal sudah disampaikan di buku informasi itu Kak, bahwa setiap paroki itu menyiapkan satu salib. Ukurannya sudah sama, semua sudah ditetapkan. Jadi mereka tinggal membawa salib-salib itu dan nanti akan di sana salib-salib itu akan dibuat pada tempatnya. Ada 68 salib nanti Kak. Itu fungsi salib itu nanti mungkin apakah ada kaitannya dengan liturgi nih Pastor Blas? Ya, gimana Pastor? Bahwa salib paroki itu menjadi ikon untuk mendukung salib Commute Day nanti di situ di Arab. Jadi konsep salib ini pun sudah dari dulu di tingkat pra-Commute Day, pra-KD dibuat di vikariat itu untuk menganimasi orang muda bahwa nanti di acara puncak pun salib kita arak bersama di Menambah ya Pastor ya. Karena momennya juga masih momen Paskah ya. Iya Iya, benar. Betul. pasti. Oke, next line salib tadi apa lagi nih, Jess? Ada pataka Kak. Pataka atau vendel logo Oh, parokinya. mantap, oke. Jadi mereka nanti akan membawa pataka itu selama pawai sama defile. Defile tadi. Iya, jadi yang paroki perlu persiapkan adalah salib, lalu Vandal patakanya, vandalnya. Kemudian kalau untuk peserta itu di hari kedua waktu opening ceremony itu Kak. Waktu defile tadi pawai itu kan di hari kedua. Nah, di situ peserta diminta untuk memakai kaos KYD dari paroki masing-masing. Wah, jadi ada seragam setiap Iya, paroki ya. benar. Mereka membuat sendiri dengan kreativitas mereka sendiri Kak, buat kaosnya mereka. Kemudian ada disiapkan juga diminta untuk peserta membawa jas hujan Kak. Wah, siapa tahu hujan ya. Iya, sepanjang kita antisipasi bila hujan. Antisipasi masing-masing. Topi Kak juga. Iya, Nggak topi hanya juga. Pastor. Topi, jas hujan Tapi tadi jas ya. hujan juga.
Kemudian ya alat-alat yang untuk pribadi seperti tumbler. Nah, kita tidak menyediakan air minum, Kak. Oh, nggak ada aqua itu nggak ada. Tapi Oh. air minum kita kasih. Isi ulang lah Iya. ya. Isi ulangnya kita Tumbler harus kasih. bawa. Heeh. Nanti akan disediakan banyak keran-keran. Iya, keran- banyak tempat minum, spot-spot Dispenser. tempat Iya, minum. iya, besar. Jadi kita hanya menyediakan air minumnya, tapi untuk Tempatnya kita disediakan. disediakan karena kita kan ke ekologi, Iya, betul mengurangi sampah sekali. plastik. Sampah Iya. juga. Wah, berarti mendukung juga ya. Iya. Iya. Iya dong, orang muda Go harus green iya, ya, go orang green. muda harus generasi perubahan Betul, gitu ya. betul. Siapa tadi peduli. Oh, Iya, peduli nggak? Masuk lagi ke tema peduli. Benar. Oke, luar biasa memang ya. Tapi ada juga yang dilarang nih, Kak. Oh, apa itu yang dilarang? Jangan membawa senjata tajam. Wah. Iya, senjata Dilarang juga tajam. yang paling digemari orang muda nih kak. Tahu nggak sih kakak apa? Bukan. Oh. Kalau itu sih ya masih nggak semua orang ya yang menyukainya. Tapi yang paling disukai itu biasanya mie instan. Nah Itu ini dilarang keras ya, Kak, ya? dilarang keras. Nggak hanya dari panitia ya, tapi ini adalah himbauan dari Monsinyur. langsung. Oke. Dari Bapak Uskup langsung ini adalah himbauan yang paling ketat bahwasanya orang muda yang mengikuti Kamyu Day tidak boleh membawa mie instan, baik itu Pop mie. pop mie apa gitu merek-mereknya kita aja nggak bisa. Nggak bisa ya, nggak bisa sebetulnya. Pokoknya sejenis mie instan itu nggak boleh lah, Kayak Kak. di endorse loh kita. Iya, enggak. Segala yang instan di Ya, pokoknya yang instan samping. tidak boleh karena sudah ada ya makanan yang sudah disiapkan Iya, oleh Iya, panitia benar, ya. Kak. Bazar juga banyak nanti. Iya. Karena Jadi bazarnya- rekan-rekan OMK nggak usah bawa apa-apa. Iya. Pokoknya bawa baju, bawa diri, bawa yang tadi yang disuruh tadi. Kalau Iya. makan Tumbler. aman ya, tumbler Yang itu. paling penting ini juga kan kak, teman-teman ini kan nanti akan tidur ada yang di tenda, ada yang di kelas. Nah kita tadi sampaikan bahwasanya teman-teman tidak akan mendapat fasilitas yang begitu nyaman seperti yang di rumah. Iya. Tapi kita himbau teman-teman untuk membawa perlengkapan tidurnya nih masing-masing. Ketika kalau aku nggak bisa tidur Selimut tanpa ya. bantal, aku nggak bisa tidur tanpa selimut, ya aku ada sendiri dari rumah. Iya. Dan juga yang paling penting kak, kaban jahe dingin. Iya, jadi Bawa harus selimut, jaket lah ya. minimal. Oke. Dan nggak boleh nyuci ya di sana. Nyuci. Kamu bisa Nah, juga apa yang dingin nggak? Iya nyuci bener Kering, Pak. Kering nggak ada Iya. Baik, jadi nggak ada waktu juga mencuci Nggak ada kayaknya. waktu. Jadi Padat harus kita. jadi teman-teman OMK juga harus mempersiapkan baju memang untuk selama 4 hari hari. itu ya. Benar, Kak. Ya kalau kurang ya side A, side B lah Iya. kayaknya. Sama ini juga sih kan kayu Biar lebih Kak dingin. Jess ya. Jangan lupa untuk teman-teman OMK dari paroki itu kita juga mintakan kak untuk membawa 3 Tikar. buah tikar 3 lipat. Ukuran 3 lipat. Oke, tadi Jadi ada teman- tikar. Iya. Jadi tikar 3 lipat ini fungsinya untuk tempat tidur, menjadi alas tidur juga kak, sehingga tidak langsung ke misalnya hanya satu lapis. Iya, takut kayak masuk gitu. angin, Masuk angin. ya. Biar nyaman juga. Ngomong-ngomong masuk angin, apakah obat-obatan juga mereka harus sediakan nggak? Nah, mungkin ya. Apakah panitia sampai juga Iya, memikirkan kesehatan Kita atau harus ada yang pikirkan sakit? dong, Ya Kak. pasti Kesehatan. dong Kak, ada seksi kesehatan. Oh, ada. Nah, Jessica lah yang menerangkan. Silakan. Dokter Jess. Dokter Jess. Jadi Komisi Kepemudaan sudah bekerja sama juga dengan Komisi Kesehatan Kak, terkait ini. Jadi kita punya satu tempat namanya medical center nih Kak. Ada pos-pos Pos sendiri ya. kesehatan khusus. Jadi ini ditangani oleh panitia-panitia dan yang memang bekerja di bidang kesehatan. Jadi mereka sudah menyediakan fasilitas-fasilitasnya, ada bednya, ada juga obatan-obatan dan ambulans juga ada. Jadi seandainya ada yang terjadi Nyata. hal-hal yang sangat parah bisa langsung dilakukan. Tapi kita berharap jauh-jauh ya. Iya. Rekan-rekan OMK yang akan bakal ikutan juga harus jaga kesehatan. Benar, Kak. Ya, mengingat Nah, jadi cuaca tempat ekstrim kesehatan ini ya juga- akhir-akhir ini ya. Iya. Tempat kesehatan ini kak juga langsung ditangani oleh dokter. Jadi jangan takut untuk teman-teman takut nanti entah kenapa-napa, tapi tetap ada dokternya kok. Jangan takut. Isinya memang benar-benar Iya. dokter, Ya, suster. tapi kalau nanti ada teman-teman yang mungkin ada penyakit khusus ya kayaknya Iya. ya Iya. harus bawa lah ya Oh, obat-obatannya ya. benar. Iya. Benar. Apalagi khususnya perut nih. Nah, Sering kan perubahan cuaca lalu makanan yang kurang cocok sehingga kadang-kadang itu menjadi masalah ketika di Acara. tempat yang baru kayak gitu ya. Nah itu juga Kak nanti mungkin untuk peserta nanti yang mungkin makannya harus cepat. Iya, harus kalau di misalnya jam demam tertentu gitu ya. Nah itu bisa diminta Kak.
Mereka Oh, ngomong oke. duluan. Good, Bisa good, nanti good. dibilang ke LO-nya ya kak. Iya, Ada ke liaison LO-nya. officer namanya kak. Oke, tadi ada LO ini nanti apakah ditugaskan ke seluruh paroki atau Jadi- hanya beberapa saja ditugaskan? Oh enggak dong. KM. Setiap paroki itu sudah memiliki LO. Oh, setiap paroki ada LO-nya. Rata-rata nih orang muda yang akan ikut kayak dia udah kenal dong sama LO-nya Oh, gitu kan. harus Kak. ya, harus kenal ya dengan udah LO-nya kenal. ya. Jadi LO ini yang akan mendampingi mulai dari jangan nggak hanya kedatangan, tapi dari kemarin-kemarin juga menginformasi apa, memberikan himbauan gitu, arahan kepada teman-teman. Nah, di hari H juga LO ini akan mendampingi teman-teman peserta sepanjang acara, Kak. Oke, jadi sepanjangnya dari awal hingga akhir Iya, nanti ya. benar. Baik, LO ini berasal dari paroki itu juga atau dari panitia? Beda kak. Dari Beda panitia ya, kak. dari Dari panitia panitia. ya. Baik, berarti sudah kenal ya, dan pastikan bahwa rekan-rekan OMK sudah kenal sama LO-nya. Iya. Langsung tag OMK. Iya. Langsung ya kan OMK. Siap. Oke, baik, untuk peserta apa? Ada lagi nih, Jess? Oh mungkin untuk paroki kak ada. Oh, paroki ada lagi. Ya untuk peserta lah. Mm-mm. Mereka harus membuat yel-yel. Wah, ini Yel-yel penting parokinya. nih. Nanti ini setelah defile mereka akan membuat yel-yel dan itu di saat bersamaan kita kan pakai videotron nih kak. Ya, jadi videotron itu menampilkan video profil paroki. Nah, video profil paroki ini sudah dikumpulkan Ya. dan sudah lengkap ada 68 paroki. Jadi ketika di videotron menampilkan Profil dari kartu Profil parokinya itu paroki. tadi, Iya. ya lele mereka akan juga main bersama. sejalan Iya, ya. sama di saat yang bersama. Begitu kak. Itu durasi yel-yelnya ditentukan nggak? Iya, Kak. 30 detik. 30. 30 ya, jadi nggak boleh lama-lama ya. Iya. 30 detik. detik. Siap nggak siap 30 detik gitu? Karena 68 paroki. Iya, ya. jadi perkiraannya kan itu ya. Sempat Iya. satu paroki 5 menit apa enggak? Iya. Sampai malam. 1 menit aja satu paroki udah 1 jam loh kak. Karena 68. Baik, Iya. jadi 30 detik ya. Iya. Baik, seputar ini masih ada nggak kira-kira informasi yang mau disampaikan kepada rekan-rekan OMK? Ada sih Kak, tapi sebenarnya ini udah dikirim, tapi masih ada beberapa paroki yang belum mengirim, mungkin lupa atau belum selesai. Betul. Video profil paroki, iya kan Kak Ijaz ya, Kak Ijaz nih yang edit nih, capek nih teman-teman. Iya. Jadi kalian di rumah dari paroki-paroki, kalau yang belum mengirim, mohon dikirim segera supaya nanti ketika defile profil parokinya langsung dimunculkan di Videotron. Ya. Jangan sampai ketika dipanggil paroki nggak ada ya. Nggak ada. Kasihan Iya. juga, iya. Kasihan Betul, nanti hanya layar kosong Kosong. aja. Oh, jadi perhatian ya. Benar, Kak. Baik, itu tadi yang masih harus ditambahin. Ada lagi kira-kira dari pastor? Terkait dengan persiapan saya kira sudah lengkap Sudah, ya, oke. sudah disampaikan. Tapi ada juga hal menarik mungkin yang perlu disampaikan terkait dengan kehadiran para frater ya, para frater, para suster yang nanti akan tinggal bersama di tenda-tenda. Oh, ikut di kelas. tidur bersama mereka iya, juga. dengan peserta. Oke, Jadi tidak hanya OMK dan pendamping saja, tapi ada juga para Kayaknya frater. ada masuk untuk panggilan ini ya. Memang tujuannya begitu ya. Jadi bukan hanya tag OMK gitu ya. Dua nih kak coba Nah, Panggilan hidup ya. Iya, ada 2 nih. Oke. Dari Pastor Blas ada? Sudah Sudah mantap cukup. sekali, luar biasa kita ya. Mantap. Kayaknya tinggal liturginya nanti kita tuh dari Pastor Blas. Oke, baik, dengan demikian seputar bincang-bincang kita pada saat ini untuk menuju KMUD kelima yang akan diselenggarakan di Kabajaya mulai tanggal 20 sampai 23 April 2023. Pastikan, hai kamu rekan-rekan OMK dan juga para pendamping dan moderator yang ikut hadir, siapkan diri kalian, lalu jaga kesehatan, dan pastinya acara KMUD kelima tahun 2023 bakal seru. Lihatlah bunga yang tumbuh di sana,
harum semerbak dan indah warnanya. Dengarlah kicau burung di udara, mengajakmu untuk menari bersama, bergembira. Oh, oh, ah, eh, oh. Oh, oh, ah, eh, oh. Maju bersama di dalam pengharapan, genggam tanganku dan jangan lepaskan cinta kasih yang Yesus telah berikan. Kita sambut di dalam kehangatan. Mari tebarkan kasih pada semua ciptaan. Tuhan yang memilih kita semua, orang muda Katolik, teladan iman dan kasih Tuhan. OMK yang jadikan cinta lebih berharga, indah, tulus dan penuh makna sukacita. OMK penuh harapan, bina benih cinta, kasih dan erat persaudaraan. Tuhan telah mengasihimu, ku berikan pada sesamamu. Tuhan yang memilih kita semua, orang muda Katolik, berpengharapan dalam Dia, menjadi teladan iman dan kasih Tuhan dalam sukacita. Bersama di dalam pengharapan, genggam tanganku dan jangan lepaskan cinta kasih yang Yesus telah berikan. Kita sambut di dalam kehangatan. Mari tebarkan kasih pada semua ciptaan. Tuhan yang memilih kita semua, orang muda Katolik, teladan iman dan kasih Tuhan. OMK yang jadikan cinta lebih berharga, indah, tulus dan penuh makna sukacita. OMK penuh harapan, bina benih cinta, kasih dan erat persaudaraan. Tuhan telah mengasihimu, ku berikan pada sesamamu. Tuhan yang memilih kita semua, orang muda Katolik, pengharapan dalam Dia, menjadi teladan iman dan kasih Tuhan dalam sukacita. OMK yang jadikan cinta lebih berharga, indah, tulus dan penuh makna sukacita. OMK penuh harapan, benar benih cinta, kasih dan erat persaudaraan.